Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din, a'izzani azakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ma min qaumin yatami'una fi baitin min buyutin la yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasu bainahum illa khafal 'alaihim malaika wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum yang duduk salah satu rumah Allah mempelajari Al-Qur'an, mentadarusnya, ya, kecuali Allah menurunkan rahmat dan ketenangan pada mereka. Ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Cuman diluruskan ketenangan, sebab orang salah paham ketenangan dalam majelis ta'lim. Apa itu? Tidur di majelis ta'lim. Sehingga mantra Ustadz amma ba'du itu tanda tidur. Insyaallah antum sudah tidur hampir sepertiga usia. Kalau antum punya umur 30 tahun, berarti antum sudah tidur 10 tahun. Sebab tidur itu menurut perhitungan 8 jam satu hari. Berarti sepertiga hidup. Kalau antum umur 30 tahun, berarti sudah 10 tahun antum tidur. Diharapkan 2 jam ini jangan tidur. Insya Allah nanti Allah kasih tidur panjang, ya, tak akan ada yang bisa membangunkan lagi. Insya Allah itu. Nantikan saja ya. Ya, trompet tahun baru pun tak bisa, kecuali trompet hidup baru. Baru antum akan hidup lagi nanti. Ya. Cuman tadi ibarat kata pembesar, karena badan beliau lebih besar dari saya. Saya ini termasuk pengurus gitu kan. Beliau katakan ini pembesar-pembesar. Cuman nama-nama jangan ditambah-tambah. Nama-nama tidak pakai al-fadil. Jadi jangan ditambah nama-nama dengan al-fadil. Ya. Ya, nanti menambah-nambah itu tak bagus. Anda tak potong kambing lagi ya. Jangan pakai-pakai al-fadil, itu tak layak. Ya, jangan suka menambah-nambah. Ini tadi anak tanya, ini rekaman apa? Mereka katakan ini you fit. Sebenarnya I'm not fit, you fit gitu kan. I'm not fit, you fit. Jadi jangan dia rekam gitu. I'm not fit, you fit. Macam dia, ya Ustaz fit, I'm not fit gitu kan. Jadi rekaman itu. Tapi tidak apa, hanya sekedar rekaman sebagai pertanggungjawaban, tak masalah. Asal jangan disiarkan langsung. Sebab takut nanti anak sudah masuk TV tak mau keluar. Kan susah antum nanti itu. Sudah terasa anak tak mau masuk, akhirnya Ustaz Arif tak bisa masuk TV lagi sebab anak tak mau keluar. Ya, baik. Pagi ini kita bicara agak beda. Karena biasanya orang sebut orang salaf itu hanya tahu fikih haid dan nifas. Hari ini kita bicara sains. Ya. Karena ulama kita banyak pembahasan seperti itu, ikhwan. Hanya kita tidak menggali. Al-Imam Ibnu Qayyim punya buku Ajaibul Makhluk, keajaiban makhluk, sifat-sifat makhluk. Bahkan Imam Ibnu Qayyim meneliti apa itu rasa air mata. Bayangkan antum. Air mata kesedihan dengan air mata kebahagiaan itu akan berbeda. Sampai begitu penelitian mereka. Cuman kita tak pernah baca, kita hanya kagum dengan teori-teori barat. Sehingga tak ada orang yang paling pintar kecuali Einstein. Antum bayangkan Einstein sudah botak, belum pandai doa masuk WC, bayangkan itu. Anak-anak kita di sini tengok keberhasilannya, cerdas dia. Padahal itu sudah, maka itu antum perhatikan. Baik, kita hari ini bicara tentang sains. Kita bicara konsep Al-Quran dan sains. Saya tidak berbicara tentang bantahan terhadap teori sains sendiri. Karena saya punya buku sendiri tentang bantahan teori sains. Ya, tetapi ini kita bicara mendudukkan antara sains, pengetahuan itu di dalam Islam dan Al-Quran. Karena banyak orang menggunakan ayat Al-Quran untuk sains, mencari justifikasi hukum tentang sains. Ayat matematika, cari. Belajar fisika, cari ayat fisika. Belajar biologi, cari ayat biologi. Buat batu bata, cari ayat batu bata. Ada ayat batu bata ya, kalau dipaksakan ada. Lihat ketika Fir'aun berkata, ya Haman auqidli ala tin ya Haman. Bakarkan olehmu ya Haman untukku tanah. Tanah dibakar jadi apa? Batu bata. Ayat batu bata.
Bahkan ayat olahraga pun ada. Ma ramaita isramaita walakinna Allah rama. Bukan engkau melempar waktu melempar itu, tapi Allah lah melempar. Ini ayat tolak peluru. Oh, semuanya dibuat ayat. Oh, begitu dia kuliah di pariwisata, pakai ayat juga. Afalam yasiru fil ardi, apakah kau tidak berjalan di muka bumi? Ayat. Oh, jadi bina peragawan juga pakai ayat juga. Akhirnya semua Al-Quran dibawa menurut seleranya. Padahal Rasulullah katakan, man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'adu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran dengan akalnya dan tidak berilmu tentangnya, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Ikhwan, kalau antum ingin bicara komputer, kita pandai bahasa Inggris, tapi kita tidak tahu istilah komputer. Nah, tolong belikan mouse. Anak pergi ke pasar, cari mouse, tak ada pak. Ketemu di jalan, mouse yang mati. Dia ambil, pak, ini mouse-nya pak, agak gedean sedikit pak. Bukan yang itu, maksud bapak, ini untuk laptop. Oh begitu. Dia pandai bahasa Inggris, tapi dia tak tahu istilah komputer, mouse. Ya, kalau anak mobil, anak tak pakai mouse. Gitu, mobil, gitu, penguasa mobil asli. Kalau Ustadz dia punya mobil, dia dikuasai mobil, sebab dia suka mandikan mobil. Mobil belum pernah mandikan dia. Bedanya, berarti dia dikuasai mobil. Kalau anak enggak, anak genggam mobil di atas genggamanku, itu baru mobil. Baik, kita bicara tentang ilmu Al-Quran dan sains. Sebelum itu kita bicara tentang ilmu itu sendiri. Pengertian umum. Ada perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Orang selalu mengatakan Allah mengangkat ya orang beriman di antara kalian dan orang diberi ilmu pengetahuan. Tengok dah. Wallazina utul ilma, kaidah bahasa Arab, waw itu waw ataf bayan lil bayani makna iman, artinya untuk menjelaskan bahwa yang ilma di situ ilmu tentang keimanan, bukan ilmu pengetahuan. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu tentang keimanan itu. Kalau antum pisahkan waw itu sebagai pemisah, berarti orang kufar kena angkat juga dia. Sebab dia punya pengetahuan. Tapi orang beriman, dia tak berilmu. Tetapi ketika bicara Quran dan Sunnah, sami'na wa ta'na, diangkat Allah dengan keimanannya. Tetapi di antara orang beriman itu ada orang yang berilmu, ditambah kedudukannya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Karena orang diberi ilmu sangat tinggi. Maka itu harus dipahami mana itu ilmu, mana itu yang dinamakan pengetahuan. Makna umum, ya, yang dikatakan ilmu itu adalah sesuatu apa? Sifatun yankasifu biha al-matlub inkisaban taman. Satu sifat di mana dengan dia itu akan disingkaplah sesuatu itu dengan penyingkapan yang sempurna. Itu ilmu tuh. Ya. Jadi apa yang kita ketahui itu disingkap dengan sempurna. Itu pengertian umum, secara umum ilmu. Jadi ada pengertian khusus. Umumnya ilmu itu dimaknakan sesuatu yang dengannya kita bisa menyingkap sesuatu yang lain. Maka dalam konteks ini kita bisa samakan pengertiannya pengetahuan dengan ilmu agama. Sebab pengetahuan menyingkap apa yang ada yang ingin diketahui setiap orang. Dari sini kita ngukur mana yang lebih tinggi ilmu. Ulama kita kasih batasan. Wa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu tergantung utamanya yang dikenal oleh ilmu. Baru antum lihat tuh, mana ilmu yang paling utama. Montir sepeda dengan montir Honda, mana lebih tinggi ilmunya? Motor itu lebih tinggi. Motor dengan mobil? Mobil. Dokter umum dengan dokter spesialis, mana lebih hebat? Semakin susah dia. Orang yang kenal Pak RT dengan orang yang kenal dengan gubernur, mana yang lebih hebat? Dia. Ilmu apa yang bisa mengantarkan orang kepada Allah?
Ilmu agama, ad-din. Yang dengan belajar agama kita mengenal Khalik, Razik, Mudabbir yang paling sempurna, yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha halus. Maka ilmu untuk mengantarkan kita mengenal Khalik yang maha sempurna itu jauh lebih utama dari segala ilmu yang lainnya. Tapi kadang orang tak bangga belajar agama kan? Enggak bangga. Orang kalau masuk pondok ngomongannya lain kan? Kamu sekolah di mana? Adalah. Sekolah di mana? Adalah. Tak ada nama sekolah, adalah. Apa ini pondok? Pelan dia nyebut pondok. Pondok. Kata temannya tadi, oh. Jadi kalau pondok itu O-nya panjang. Oh. Pondok. Ngapa? Ya ada itu anak saya yang agak nakal sedikit, bodoh juga gitu ini. Ini masuk pondok. Yang pintar tuh mana? Oh itu ada sekolahnya. O-nya pendek. Ada sekolah bahasa Arab, dia bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa India. Bahasa Arab ada, Arab Melayu ada. Oh ini masa depan terjamin, lihat gitu. Yang lebih dahsyat lagi, kalau dia masuk, ada kadang-kadang, mudah-mudahan di sini tak terjadi ya. Di satu tempat lah. Salah satunya mungkin di sini juga, gitu kan. Ini salah satu tempat. Ya, sebenarnya tak salah juga tempat tuh. Tadi seperti Ustadz katakan, jadi Ustadz aja sudah salah. Salah satu Ustadz kita, bayangkan nanti mana sudah salah tuh. Jadi Ustadz tuh, salah satu Ustadz kita. Mana benar? Yang benar satu Ustadz kita ini, jangan salah satu. Sempat anak ngaji di salah 3, salah 4 anak jadinya ya Ki. Ya, salah satu Ustadz kita, Ustadz Ali, ngaji di salah 3, jadi salah 4 anak. Kapan anak betul semua? Ya, umpamanya ada ini kejadian umpamanya, Ustadz. Ini anak saya mau masuk pondok, kalau perlu bisa diskon enggak Ustaz? Diskon apa? Ya kalau bisa yang 750.000 itu 3 kali bayar lah Ustaz. Kan pondok Ustaz. Ustaz kan, oh iyalah Bu. Ya Pak, tapi saya mau tanya, kok minta 3 kali diskonnya 750.000? Iya Pak, saya baru masukkan kedokteran anak saya 75 juta bayar kontan Pak. Oh masuk pondok 750.000 3 kali. Kedokteran 750 juta kontan. Bukan dilarang masuk kedokteran, tapi lihat orang memandang urusan dunia lebih utama. Dia korbankan semua urusan dunianya itu dengan uang sebesar-besarnya. Tapi untuk urusan akhirat, uang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi itu tak pernah berlaku di masjid, ikhwan. Tak pernah. Antum tengok kota infak tuh, mengeluarkan uang sekecil-kecilnya dapat surga sebesar-besarnya. Sehingga panitia buka kota infak tuh silau matanya memandang. Uang receh semua. Allah, ikhwan. Ketika disuruh meningkatkan, ada peningkatan. Pak, Ibu, ningkatkanlah infak itu untuk berjuang di jalan Allah. Tingkatkan. Tapi begitu dibuka, panitia lari semuanya. Kenapa? Gambar pedang semuanya. Patimura bawa pedang. 1.000 rupiah. Oh. Antum kalau uang 500 rupiah masuk WC tak bisa keluar antum. Masuk kan 1.000. Itu kan kalau antum bayar 1.000, kalau antum bayar 500, antum bisa masuk tak bisa keluar antum. Nilai itu untuk dapat surga, malulah kita kepada Allah. Lihat kemuliaan ilmu, wa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung pada mulia yang kita kenal. Maka banggalah kita ketika kita bisa mempelajari agama ini. Di saat agama ini dilupakan orang, ditinggalkan orang semuanya, kita diberi kesempatan karena sebenarnya kita ini dimuliakan oleh Islam. Pengetahuan tak mulia ya, Ki. Lihat Umar bin Khattab ketika menjemput kunci di Damaskus. Begitu beliau datang, sampai giliran pembantunya naik ke atas, ajudannya naik ke atas, beliau membimbingnya sambil megang sandal. Beliau masuk melewati satu sungai. Panglima perang Abdullah bin Jarrah melihatnya. Wahai Amir Mukminin, bagaimana keadaanmu kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Romawi itu, pembesar-pembesar negeri ini? Apa kata Umar? Ada apa urusan saya dengan mereka? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa man yabtaghi 'izzata bighairil Islam azzalallah. Ingat,
Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam. Barang siapa mencari kemuliaan bukan dengan Islam, azallallah, Allah hinakan mereka. Banyak orang cari kemuliaan bukan dengan Islam. Sudah cukup penderitaan kita, ikhwan. Ketika kita meninggalkan Islam, Allah berikan kehinaan. Iza tabaya'tum bil ina wa akhastum asnabal bakar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian berjual beli secara inah, bagian daripada riba, kalian senang peternakan, kalian senang pertanian, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, Allah timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak cabut kehinaan itu sampai kalian kembali ke agama kalian. Kembali mempelajari Islam. Cukup penderitaan kita hari ini. Terpecah satu sama lain. Tidak hanya orang dalam satu manha, tidak hanya orang dalam firaq-firaq tertentu. Islam dalam berpecah menjadi 73 golongan, tetapi dalam satu manhaj pun orang berpisah. Bukan karena manhajnya, karena hatinya tak pernah dijaga. Kadang-kadang satu manhaj bisa berkelahi gara-gara dagangan. Anda nemukan seperti itu. Kenapa kita tidak pegang ini manhaj? Mulia kita dengan Islam. Islam sempurna. Islam mengajarkan sempurna. Maka itu penderitaan kita seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-kalatu ila qasatiha. Qila aw min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Qal bal innakum yawma idhin kasirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Wa qad yaghzifa Allah fi qulubi aduwikum al-mahabbatu lakum wa la yaghzifanna fi qulubikum al-wahn. Qal wa mal wahnu ya Rasulullah? Qal hubud dunya wa karahiyatul maut. Ini penderitaan kita. Cinta dunia, takut mati. Penuh dengan syirik khurafat dalam keyakinan. Meramal nasib, ya. Tahun 2013 lah lewat, tak jadi kiamat. Tren. Dulu musim trennya gelombang bunga, gelombang cinta. 1 miliar. Begitu datang gelombang tsunami, hilang gelombang cinta. Allah, benar-benar hebat manusia. Kini apa lagi? Batu. Lo sibuk semua orang pakai cincin. Mungkin kalau bisa cincin sebesar kepalanya dipakai juga di tangannya. Apa tren? Tak ada kemuliaan kita kecuali dengan Islam. Cari kemuliaan dengan Islam. Dengan apa? Ilmu. Itu yang meninggikan kita. Ilmu yang meninggikan kita. Allah sudah janji akan meninggikan kita dengan ilmu. Maka berjuang. Cari ilmu. Ad-din. Ilmu umum boleh? Boleh. Tetapi bukan itu tujuan hidup kita. Pengetahuan itu tidak bija standar menilai. Saya lihat ilmu pengetahuan kini orang dengan sombong, malangnya orang Islam juga. Bahwa teknologi telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Itu kalimat yang sangat salah. Tersebar, teknologi sekarang sudah menemukan kebenaran Al-Quran. Memangnya kalau tak ditemukan teknologi, Al-Quran itu tak benar? Al-Quran itu yang menentukan kebenaran teknologi. Apabila dia bersesuaian dengan Al-Quran, benarlah dia. Apabila bertentangan dengan Al-Quran, maka salahlah pengetahuan itu. Maka diteliti lagi. Bukan Al-Quran, kebenaran Al-Quran ini diukur dengan pengetahuan. Tidak, yakin. Orang yang percaya dengan pola kebenaran seperti ini, seperti orang datang ke rumah sakit jiwa. Dia tanya sama dokter, Pak dokter siapa yang gila? Itu kata dokter. Lalu dia tanya lagi pada orang gila. Orang gila itu, Pak siapa yang gila? Dokter dia bilangnya gila. Dia percaya perkataan orang gila daripada perkataan dokter. Itu dia. Al-Quran menentukan. Ini benar tak berita ini? Saya contohkan. Menurut antum matahari itu bergerak atau tidak? Berselisih sekian panjang. Akhirnya dunia pengetahuan mengakui bahwa matahari itu bergerak. Pengetahuan mengaku tak matahari ngelilingi bumi? Tidak mengakui. Tapi mengakui dia bergerak. Lihat. Mengakui matahari bergerak. Makanya suatu tempat saya katakan, oke, antum yang mengakui matahari bergerak, kemudian antum tidak mengakui matahari mengelilingi bumi. Baik, kita bicara logika sains. Bumi bergerak tak? Bumi bergerak atau tidak? Hah? Umahan kurang jelas. Anda tak nampak umahan? Oh, suara. Oh iya.
Iya. Ya, insyaallah. Saya contohkan. Bumi bergerak tidak? Ini khilaf nih, ada yang bergerak, ada yang tidak. Ada yang mengatakan, oh tak bergerak Ustaz. Bukti tak bergerak apa? Tak, kita tak merasakan gerakan. Sesuatu yang tidak antum merasakan bukan berarti itu tidak bergerak, ikhwan. Pencernaan yang menghancurkan makanan di perut antum, antum merasakan atau tidak? Tidak. Dia melakukan tak penghancuran makanan? Iya, syukuri. Allah tak berikan itu, syukuri. Allah ciptakan pencernaan kita itu menghancurkan makanan dengan sifat otomatis. Kalau sempat manual, oh bahaya. Antum naik motor, baru aja makan keripik keras, ini belum, tak jadi antum naik motor. Tidak dirasakan, tapi dia ada bergerak. Bumi bergerak, tak dirasakan. Ya akhi, baru aja gunung yang bergerak, antum lah kalang kabut semuanya. Kini dunia ini tidak bergerak, antum ingin rasakan. Jangan cari penyakit sendiri. Allah sudah kasih kita tidak merasakan gerak, tapi dia bergerak. Bumi bergerak pada porosnya. Menurut teori kufar, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Menurut teori kufar, matahari bergerak mengelilingi galaksinya dengan kecepatan 720.000 km per jam. Oke. Mari kita akui, berarti bumi memiliki 3 gerakan. Pada porosnya, berputar mengelilingi matahari, berjalan, beredar mengikuti matahari, mengelilingi galaksinya. Berapa gerakan bumi? 3. Oke. Ada pesawat luar angkasa, bergerak dengan kecepatan, taruhlah 10.000 km per jam. Dia lepas dari orbit bumi, bisa pulang enggak? Kalau bumi bergerak mengikuti matahari, mata bumi itu akan berjalan 720.000 km per jam. Pesawat ini cuma 10.000 km per jam, bisa pulang ke bumi tidak? Tidak bisa. Kenapa dia bisa pulang ke bumi? Itu membuktikan bumi tidak bergerak mengelilingi matahari. Silakan orang sains kaji kalau ya. Mereka tak mau ngakui karena mereka tak mau mengakui kehebatan Al-Quran. Tak mau mengakui Al-Quran demikian benar. Wasyamsi tajri li mustaqarri laha. Tapi ada sebagian orang kata kalau bumi ini tak bergerak, kalau bumi ini bergerak, kenapa pesawat itu? Ya, kalau kita mau ke Mekah, harusnya naik saja, tunggukan saja karena bumi ini berputar. Logika itu sangat mudah untuk dibantah. Kenapa? Antum naik pesawat terbang, bergerak tak pesawat itu? Bergerak. Antum melompat selagi dalam pesawat, antum tidak akan keluar dari titik pesawat. Coba antum keluar dari pesawat, kira-kira antum di pesawat lagi tak? Tidak, karena antumlah keluar pesawat. Begitu juga selagi antum berada di orbit dan gravitasi bumi istilahnya, antum tidak akan pernah jatuh melainkan ke bumi itu sendiri. Tapi kalau antum keluar dari orbit bumi, antum akan tidak jatuh di titik itu lagi. Karena itu air hujan itu tidak pernah konsep hitungan ke atas itu tegak lurus, mesti miring. Tak ada air hujan itu lurus, miring dia. Ya, cuman kenapa kita takut dengan air hujan? Karena dia main keroyok. Kalau satu-satu aja kita tak takut. Satu aja turun gitu kan, insya Allah kita bisa ngelak. Tapi begitu dia datang rame-rame, kita takut. Main keroyok dia, itu masalahnya. Gitu. Berarti kan ikhwan. Ya, duduk. Jadi sekarang bangga menjadi ilmu, mempelajari agama itu harus bangga. Karena dengan agama ini kita mengenal Allah, kita akan lebih dekat kepada Allah, kita akan dicintai Allah. Ini yang membuat kita bangga, bukan pengetahuan umum, bukan. Tidak berarti dilarang ya. Besok antum lah berhenti pula kuliah. Anak tak nyuruh antum berhenti, mau berhenti terserah antum aja. Tetapi ini berapa bangganya orang kadang-kadang dia merasa ahli pengetahuan, ahli ini ya. Sampai anak kadang-kadang cerita sebagiannya, antum tahu terjadi pasang surut? Anak bilang, iya, karena gaya tarik bulan. Oke, di tempat anak, di Kampar, daerah Kampar itu ada bulan, tapi tak ada pasang surut. Udah bingung sendiri. Yang lebih menakjubkan lagi ikhwan, sampai sebagian orang sains, silakan kalau ada orang sains sini ngomong, apa hubungan pantat monyet dengan bulan terang?
Ya? Monyet itu yang betina itu kalau bulan terang, mak bicara agak berubah. Kalau bulan ini berubah juga. Apa pula lagi? Kenapa lalat itu tak mau hinggap di daging babi? Padahal lalat binatang yang suka hinggap di kotoran. Tapi lalat sama sekali ikhwan tak mau hinggap di daging babi. Haram. Antum tak percaya, tanyalah sama lalat tuh. Ya. Payah nak jelaskan. Memang tak mau ya, Ki? Tak mau. Ya. Nah, ini kan tanaman nih, petani nih. Daerah petani nih. Kalau sini nyebut lintah ngisap darah itu apa no? Pacat. Pacat. Pacat ngisap darah kan? Tapi pacat kalau ngisap darah, antum ambil tembakau, antum rendam, antum letakkan, teteskan tembakau itu di situ, dilepas dia itu. Tembakau subhat, man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Antum bisa bayangkan, pacat aja tak mau. Ya? Nah, tinggal antum bayang-bayangkan diri sendiri, apa seperti ayam kah atau seperti apa? Ya? Ya. Binatang itu kadang pelajaran bagi hidup kita, sangat. Ummahat disuruh tutup aurat, kan mantap tuh. Sebab ayam saja ikhwan, walaupun dia tidak berpendidikan, jalan sering jalan kaki, tak pakai sepatu, tapi ayam betina tak pernah membuka pahanya di depan ayam jantan. Yakinlah tuh. Enggak. Buktikanlah. Kalau boleh dibuka, langkahi dulu mayatku, kata dia. Potong, kubak, baru nampak. Ya? Tapi harganya lihat, padahal dia binatang yang menderita, tahu? Wanita nakal di kampus disebut apa? Ayam kampus, padahal ayam tak pernah masuk kampus. Jelek kan? Gitu. Bayangkan antum tak pakai sepatu disebut kaki apa? Kaki ayam, padahal kaki antum. Kenapa ayam? Jeleknya semua. Pelu burung yang punya pelu, ayam kampung yang kena sembelih, kena bakar. Padahal burung tak ada diganggu-ganggu. Ya. Begitu susah-susah nelurkan, sapi punya nama. Telur mata sapi. Kan ayam punya telur itu, bukan sapi punya telur. Kenapa sapi ngambil nama? Maka antum harus bentuk satu lembaga pembelaan hak hazaji perayaman. Ya, ya, semoga kita tak termasuk golongan ayam mengayam. Tapi kita dibolehkan makan ayam, dilarang makan babi. Karena ayam punya rasa cemburu. Babi tak punya rasa cemburu, ikhwan. Binatang yang tak punya rasa cemburu itu babi. Karena itu kita dilarang makan babi, agar sifat babi itu tak lengket pada kita. Antum lihat orang yang makan babi itu, perangainya macam babi itu. Apa itu? Istrinya dicium di depan dia, senyum aja dia tuh. Tengoklah antum yang makan babi itu. Ayam, jangan coba-coba antum. Ada ayam jantan, langsung masuk lagi ke kandang dia. Oh, kelahi dia sampai tetes darah penghabisan dia. Maka itu kita halal makan ayam. Ya, cemburu kita kuat. Hah? Kalau makan babi kita tak cemburu, tengok serah saja gitu. Babi itu kalau babi jantan, babi betina satu kandang, masuk babi jantan lain, dibantunya babi jantan itu ngerjain betinanya. Itu sifat babi itu. Maka orang Islam dilarang makan babi supaya sifat makanan itu tidak lengket. Banyak hikmah, cincin, emas, ya. Wah, wajar kalau di sini yang laki-laki tak pakai emas lagi. Berbahagialah ibu-ibu, akhwan, ya. Di saat orang-orang sibuk mencari emas, mereka sudah dapat emas. Ya, alhamdulillah. Ya. Banyak emasnya, berat lagi timbangannya. Ya. Kalau emas hitam kita, ya kalau emas kuning ada emas putih, kita punya emas hitam. Tak masalah. Emas hitam tuh termasuk emas yang paling dicari di Irak, banyak itu diburu. Ya. Tapi di Jawa lebih banyak lagi insyaallah. Ya, insyaallah itu biasa. Perhatikan, kembali kita bawa ilmu. Jadi ini tiga. Nah, ilmu dalam Islam itu secara terperinci dia dibagi tiga. Ilmu bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat dibagi dua. Ilmu bermanfaat menyelamatkan, ilmu bermanfaat tidak menyelamatkan. Ilmu bermanfaat menyelamatkan itu ad-din. Antum belajar agama, antum belajar ini, semuanya sudah antum amalkan menyelamatkan kita di akhirat. Dunia akhirat akan menyelamatkan kita dengan belajar agama. Ilmu bermanfaat tapi tidak menyelamatkan pengetahuan.
Memangnya pengetahuan menyelamatkan iman? Tidak. Antum bisa belajar, dia bisa memberikan manfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat banyak juga, ilmu sihir, ya, ilmu perdukunan, ilmu juga, ilmu cara mencopet, ya. Karena manfaat itu artinya memberikan kebaikan. Kalau hasil pencopet hasil disebut manfaat, pencopet berhasil juga. Manfaat mendatangkan ketenangan, memberikan manfaat bagi kehidupan. Ilmu sihir, ilmu filsafat itu tak bermanfaat. Apa manfaat ilmu filsafat? Mau bangga-bangga, mengandalkan akal kita. Orang akal kita ini diukur dengan buang angin aja sudah kalah. Tanya sama orang filsafat tuh, kalau ada orang sholat tiba-tiba buang angin, wuduk lagi atau tidak? Wuduk apa yang dicuci? Anggota wuduknya atau tempat buang anginnya? Anggota wuduk, menurut akal seharusnya tempat keluar angin yang dicuci. Tapi kenapa dia tidak cuci tempat buang angin? Karena syariat menyuruh dia berwuduk, bukan mencuci tempat buang angin. Ketika bab buang angin saja akal harus tunduk pada syariat, lalu bagaimana tentang alam ini? Maka itu orang yang suka bangga dengan akalnya sebenarnya menunjukkan dia kurang akal. Menurut saya, apa menurut saya? Menurut antum apa? Dunia ini banyak tak bisa selesaikan, ikhwan. Tetapi sesuatu yang tak bisa dicerna oleh akal tidak berarti tidak masuk akal. Angin, bentuknya ada yang tahu? Tidak. Masuk dalam minyak jadi minyak angin. Masuk dalam kereta jadi kereta angin. Masuk dalam perut, masuk angin. Kalau kentut, itu keluar angin. Tapi tak ada yang tahu bentuk angin. Tapi angin tetap ada. Azab kubur bisa dibuktikan tak? Azab kubur bisa dibuktikan atau tidak? Segala logika? Tidak. Itu salah. Azab kubur bisa dibuktikan secara logika. Cuman tidak bisa dicernakan oleh logika. Kalimat itu harus tahu. Bagaimana antum mengatakan secara logika tidak? Timbul pertanyaan, yang mengazab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau antum mengingkari azab kubur itu tak yang masuk akal. Antum mengakui Allah Maha Kuasa, tapi antum tidak mengakui Allah bisa mengazab orang dalam kubur. Itu yang tak masuk akal. Bisa dilogikakan? Bisa. Allah sering mengibaratkan kehidupan di akhirat, dibangkitkan itu dengan apa? Dengan tanaman. Sesuatu yang gaib Allah contohkan dengan yang nyata. Azab kubur gaib. Kalau ada yang mengatakan, wah saya nengok orang di kuburan, kata dia, tak ada pula di azab-azab. Itu bukan azab kubur maknanya. Azab kubur maknanya azab di alam kubur, bukan azab di kuburan. Yang azab di kuburan itu maling lari ke kuburan, ditangkap, digebukin orang sekampung. Itu namanya azab di kuburan. Yang azab kubur itu azab di alam kubur. Masuk antum dulu, nanti teleponan lah, kena azab atau tidak. Azab di alam kubur yang sama kan azab di kuburan. Contohnya apa? Ada. Si A tidur, mimpi pulang kampung, naik pesawat, kemudian sampai itu turun, dibentangkan permedani, keluar pesawat, disambut oleh orang-orang yang cintainya. Ya, ada yang sudah punya zaujah, ada belum punya istri, zaujah sudah ada, istri belum ada. Sebab istri itu harus 3 zaujah baru jadi istri. Kalau 1 baru iswan, 2 istu, 3 baru istri. Ya, ada gitu. Hah? Dia muncul. Senang tak dia? Bahagia, senyum dia dalam tidurnya. Si fulan lagi tidur, mimpi naik pesawat. Karena pesawat sudah penuh, akhirnya dia bergantung. Duh, ha? Mau sampai kampung, tak ada tempat landasan turun. Akhirnya dia terjun, masuk ke dalam sungai, dikejar buaya, lari berenang, rupa masuk ke hutan, dikejar rimau, lari ke kampung sangka orang maling, digebuk kambing. Kira-kira bagaimana tidurnya? Gelisah. Yang satu nikmat tak tidurnya? Nikmat. Dia pergi atau tidak? Tidak. Bukankah tidur gambaran dari kematian? Kita mau tidur doa, gambaran kematian. Tapi ingat, azab kubur bukan mimpi. Ini gambaran. Cuma tak bisa dicerna oleh akal. Maka itu sesuatu yang tidak masuk akal, tak bisa dicerna oleh akal, bukan berarti tidak masuk akal. Masuk akal, cuma tak bisa dicerna. Itu aja. Selalu kita salah mengatakan yang tak bisa dicerna oleh akal tak masuk
akal, menunjukkan kita belum berakal. Ya? Kemudian ilmu itu secara umum, sebab kita tidak lari konsep ilmu yang lebih luas. Kita bicara tentang Al-Quran dan sains. Ini waktu sampai jam berapa nih, Ustaz? Oh, baru jam 11. Belum lagi. Batu esnya pun masih ada insyaallah. Oke. Itu mukaddimahnya. Jadi belum ngaji, belum, itu baru mukaddimah. Ya. Sebelum kita bicara tentang wahyu, tentang Al-Quran dan sains, kita dudukkan dulu keagungan Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran ini sangat agung. Karena apa, berita-berita dari Al-Quran itu mendahului semua pengetahuan. Ya? Kita tahu bahwa Al-Quran kalamullah. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Keberkatan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, semuanya menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah dan memiliki keagungan dan keindahan. Baik, kita perhatikan. Pertama, keindahan dan keagungan Al-Quran itu bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa yang hidup. Ya. Allah katakan gini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 22 Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alna arda firasan. Apa jadi? Kami jadikan bumi itu hamparan. Menurut antum bumi itu segi bulat atau hamparan? Hah? Menurut antum itu bulat. Mana dalil Al-Qur'an mengatakan bumi bulat? Allah katakan wa ja'alna arda firasan. Antum percaya pengetahuan kah atau percaya pada Al-Quran? Sekarang anak mau tanya, antum mau percaya siapa sekarang? Nah, sekarang bumi itu bulat atau segi empat? Hamparan. Antum pilih. Kalau tengok-tengok Ustadz, bumi bulat. Kapan antum nengok bumi bulat? Di TV? Di TV jangan antum tengok ya akhi. Orang babi aja bisa ngomong di TV. Percaya antum, babi aja bisa ngomong. Sekarang antum tengok kan muka bulat. Orang muka antum aja bisa segi empat di TV dibuat orang. Sekarang antum bicara percaya pada Al-Quran kah? Atau pada pengetahuan? Berarti bumi itu? Nah, ada seorang berkata, datang dan dia bertanya pada saya waktu itu. Sebab maaf, ada seorang ustaz katakan, kamu percaya Al-Quran atau sains? Akhirnya dia bingung. Sudah tuh besoknya dia datang tempat saya. Sebab materi ini agak lain. Salih, anda mau tanya. Tanya apa? Dia buat macam apa Ustadz yang ngomong itu kepada saya. Apa artinya? Ustadz, bumi itu bulat atau hamparan? Bulat, anda bilang. Langsung dia ngomong, Ustadz percaya Al-Quran atau sains? Anda tanya lagi, menurut antum yang membulatkan bumi itu sains kah atau Allah? Coba anda tanya. Memangnya bumi itu dulu hamparan, tiba-tiba teori sains mengatakan bulat, berubah bumi jadi bulat. Itu menurut antum? Gimana juga ya? Berarti antum salah memahami ayat. Teori hamparan dalam dunia fisika disebutkan untuk mengukur keliling sebuah lingkaran dengan teori hamparan. Saking luasnya bumi dia seperti dihamparkan. Al-Quran menggunakan bahasa waja'alna arda firashan. Bahasa itu hidup, berlaku untuk orang zaman dahulu dan zaman sekarang. Sebab sesuatu yang dihamparkan tidak mesti segi empat. Orang menghamparkan bola di atas lapangan. Apa bola bulat? Tidak. Bola bulat tapi hamparan ini. Lihat. Adakah isyarat Al-Quran menyatakan bahwa bumi itu bulat? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, kalau tidak ayat 5, ayat 7. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yukawwiru laila fin nahar wa yukawwiru nahara fil lail." Kami putar malam dan siang itu pada satu benda yang bulat. Kawwara yukawwiru, kawartu imamah, bermakna aku memutar imamah serban itu di atas benda yang bulat. Lihat isyarat Al-Quran. Dahulu bahasa firasan diterima orang zaman dahulu. Orang sekarang menerima bahasa itu. Bahasanya tidak berubah. Tapi lihat perkembangan zaman.
Waja'alna arda firasan. Lalu ditafsirkan bagaimana? Waja'alna arda firasan min ba'dil ardi kal firasi litaskunu fiha. Sebagian bumi dijadikan Allah seperti hamparan agar kalian bisa hidup di sana. Wal jibala autada. Bagian yang lain gunung sebagai pasaknya, tapi bagian bumi, bukan seluruh bumi itu. Lihat, perlunya pemahaman akan konteks ayat. Bukan menentang. Lah, bumi Allah menciptakan. Al-Quran Allah menurunkan. Mungkin tidak berita alam yang diceritakan Allah dalam Al-Quran bertentangan dengan realita? Tidak akan mungkin. Kalau ada menganggap bertentangan, itu menunjukkan otaknya yang salah, bukan Al-Quran yang salah. Otaknya itu salah tuh. Kalau ada orang katakan rasanya bertentangan dengan akalku, suruh dia antum lebih cepat berobat ke rumah sakit jiwa. Lama-lama antum jadi gila nih. Kenapa? Antum pikir Al-Quran bertentangan. Memangnya Al-Quran harus tunduk kepada akal antum? Otak kita ini ikut dengan Al-Quran. Pengetahuan itu ikut dengan Al-Quran. Itu standarnya. Tengok benar, cocok tak dengan Quran. Coba bayangkan. Teori evolusi, teori ini manusia dari monyet. Ya kalau Darwin turunan monyet terserah dia. Kita kan keturunan Nabi Adam. Masa antum mau keturunan? Bangga sekali monyet melahirkan kita. Tapi tak ada orang yang bangga melahirkan monyet. Bangga kan monyet? Antum mau bangga-bangga apa dengan monyet? Cucu kata dia. Gimana antum? Ini Darwin turunan monyet terserah dia. Memang nenek moyangnya ada kena kutuk jadi monyet. Mungkin yang ditemukan itu tengkorak nenek moyangnya jadi monyet. Wajar aja dia ngaku keturunan monyet. Masa kita mau jadi keturunan monyet? Jangan. Kita turunan Nabi Adam. Tapi aneh manusia ini. Ada buku kita manusia bukan dari keturunan Nabi Adam yang pertama, tapi keturunan dari Adam yang ke-100. Coba lihat otaknya. Adam ke-100 ini dari Adam kemana? Dari Adam pertama. Antum mau Adam siapa? Adam apa saja? Adam Jordan, Adam Smith, semuanya. Kecuali Adam R. Itu bukan keturunan. Adam juga. Adam R bukan keturunan Nabi Adam. Bukan kan? Ya pesawat, tak mungkin keturunan. Gitu. Nabi Adam yang lain terserah. Tetap keturunan Nabi Adam. Ini orang aneh-aneh. Ya. Hanya mencari sensasi. Ya. Ada sahabat lain, dicari sahabat jin. Ya. Coba bayangkan. Kita ini kadang-kadang memang suka nyalahkan jin. Sudah tuh dipakai pula celana jin. Nah, kalau sempat dia protes di jalan, diambilnya celananya gimana antum? Hah? Ente pakai celana anak sampai izin ya katanya. Hah? Celana jin. Kan antum, apalagi wanita-wanita pakai rok jin, kan bahaya. Maka itu banyak orang kemasukan jin. Ya. Ya. Moga-moga kita tidak termasuk golongan jin. Ya. Perhatikan bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang hidup. Itu satu contoh. Ya. Contoh lain, Anda sebutkan pada antum. Ini biasanya dipakai di dalam surah Al-Mu'min ayat 12 sampai 14 itu ada tentang penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian kata summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ayat itu menceritakan tentang alaqah, bahwa manusia hidup itu dalam bentuk lintah. Alaqah itu dalam bahasa Arab disebut lintah, sesuatu yang menempel, gumpalan darah. Semua makna ini diteliti. Seorang profesor ahli embriologi Jepang, Profesor Kidmon, ketika dia mengungkapkan tentang proses janin, dia terangkan tentang proses itu. Lalu ada orang Islam mengatakan, sebenarnya apa yang antum uraikan itu sudah ada dalam Al-Quran, dalam surah ini. Begitu dia lihat itu, dia perhatikan, lalu dia merasa kagum. Ini tidak mungkin berita disampaikan oleh orang biasa. Ini berita tidak mungkin oleh manusia. Ini berita mesti wahyu dari Tuhan, kata dia. Dan dia setelah itu masuk Islam. Allah ikhwan. Masuk Islam dia. Bermanfaatlah akhirnya pengetahuannya itu. Kenapa? Dia akui itu. Bayangkan antum. Nah, kita orang Islam tak perlu lagi belajar. Kita sudah masuk Islam. Masalahnya setelah masuk Islam kita tak pernah mau belajar Islam. Itu yang masalah.
Islam sampai dia mengetahui, akhirnya memang ada dalam Islam, dia masuk Islam. Kita yang lahir dalam Islam, bapak kita Islam, nenek moyang Islam, nama kita Islam, api amalan kita isi alam. Tak ada akhlaknya Islam. Seperti sebuah hadis dhaif, ya, diriwayat Al-Imam Darimi. Lemah hadisnya, tapi ada bisa gambaran kepada kita tentang keadaan kaum muslimin akhir zaman. Sayati 'ala an-nasi zaman la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu wa ma sajidu ma'amiratun wa hiya harabun min al-huda wa ulama'um sharru man tahta adim as-sama' min 'indihim takhrujul fitan wa ilayhim ya'un. Ini hadis lemah diriwayatkan oleh Al-Imam Darimi. Akan datang satu masa tidak akan tinggal Islam kecuali nama, tidak akan tinggal Quran kecuali tulisan saja. Wa masajiduhum 'amirah, masjid mereka megah. Wa hiya harabun min al-huda, sepi dari petunjuk. Masjid itu baru ramai kalau ada acara makan makanan. Acara apa itu? Mulutan. Iya, itu acaranya. Baru semangat. Acara apa? Acara makanan. Apa itu? Acara mulutan. Nah, bukan maulidan, mulutan. Acara mulut, makan-makan. Semangat dia. Belum sediakan makan aja dia sudah datang tuh. Tapi kalau ngaji, tak ada makanan, tak semangat. Maka itu kalau setengah taklim tuh muncul makanan, itu musibah. Maka anak sering bilang kalau panitia taklim, jangan suka masukkan makanan di tengah taklim. Itu musibah. Bagi waktu khusus untuk makan. Sebab kalau tengah taklim, dia tak akan dengar kajian lagi itu, yakin. Dia mulai mandang, dapat tidak, dapat tidak. Orang datang dari pagi, makanan belum dikasih. Orang yang di depan duduk di depan tak dapat makanan, di belakang dapat makan. Akhirnya dia tak ngaji lagi. Musibah itu. Ya, di belakang aja nanti kalau sudah waktunya istirahat, makan. Itu baru bermanfaat taklim. Belum lagi bunyi kreseknya, bunyinya itu, madang ini, madang itu. Ada kepedasan cabenya, ada yang tak pakai cabai, ada macam ini. Allah, musibah. Itu satu tuh. Yang kedua, antum-antum mahasiswa juga jangan jadi makelar dakwah. Tahu antum makelar dakwah? Dia ngurus dakwah aja tak pernah taklim. Mana sebulan cari makanan untuk ustaz. Orang ngaji dia cari makanan. Itu makelar namanya. Kita yang ngajak orang untuk taklim, kita duduk dalam taklim. Itu baru bermanfaat. Atamuruna an-nasa sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kalian mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, kalian lupa diri kalian sendiri. Banyak itu makelar dakwah. Bangga dia jadi pengurus majelis taklim, tapi tak pernah taklim. Seperti lilin yang menerangi orang lain tapi dia terbakar. Enggak. Maka itu kita semangat. Ngajak kan? Betul. Tapi kita juga harus mengisi diri kita. Kembali kita bawa pengetahuan itu dia. Banyak ayat-ayat Quran, keagungan. Kemudian ya, bahasanya yang hidup, kemudian ketinggian uslub. Ya. Uslub Al-Quran itu sangat tinggi. Apa itu lihat, perhatikan. Huruf-huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim Yasin, semuanya huruf yang putus. Ya, kenapa ini huruf putus ini memberikan tantangan kepada orang-orang Arab? Alif Lam Mim Yasin, maknanya apa? Wahai bangsa Quraisy, kalau kalian benar-benar hebat, berbuatlah Al-Quran semisal Al-Quran itu. Sebab Al-Quran itu diturunkan dengan huruf Arab itu sendiri, tak bahasa Indonesia. Buat, sebab kalau orang Quraisy dahulu disuruh buat Al-Quran bahasa Indonesia, tak bisa dia, sebab belum ada bahasa Indonesia waktu itu. Ya. Bahasa kalian sendiri, huruf yang kalian sendiri, begitu mereka lemah. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Fa in lam taf'alu, kalian tidak bisa melakukan. Wa lan taf'alu, sampai kapanpun. Maka kalimat lan itu abadan. Walan tarda ankal yahud, abadan, sampai kapanpun Yahudi Nasrani tak senang pada kalian. Abadan, tak ada. Tapi aneh mengatakan, oh biasa, tak ada di Al-Quran itu larangan mengucapkan selamat Natal. Kalau antum cari kata-kata selamat Natal, tak ada Quran lagi. Antum bolak-balik insya-Allah tak akan ada. Ya, dilarang mengucap selamat Natal. Walaupun selamat sudah pergi Natal. Tak akan ada selamat Natal, Merry Christmas. Tak ada.
Tetapi kita bicara yang ingin ucapan ini masuk dalam agama atau tidak? Masuk dalam agama. Kalau dia masuk dalam agama, masuk dalam ayat Allah, lakum dinukum waliyadin, itu larangan. Jadi tak perlu lapas itu yang disebutkan. Apa setiap orang bisa mengatakan, kok antum makan sup tulang babi? Tak ada di dalam Al-Quran yang melarang kita makan sup tulang babi. Yang ada makan daging babi. Huriman alaikumul maitatu waddamu lahma khinzir. Diharamkan atas kalian daging babi. Tak ada tulang babi. Kalau itu dalil, perhatikan Al-Quran bicara berlapasnya umum. Disebut satu maksudnya seluruh. Disebut daging babi itu sudah mewakili seluruh babi. Karena babi tak pernah berjalan tanpa tulang. Ada daging babi berjalan begini. Tulangnya di situ, tulang ada sumsum, ada juga kulit babi. Cukup disebut dagingnya saja mewakili seluruhnya. Tak perlu pula Al-Quran itu cerita dilarang kalian makan singut babi, daging babi, taring babi. Itu kitab perbabian namanya. Ini kitab suci, cukup umum, itu lapas bahasa Arab. Allah katakan, wadrib lahum masalan ashabal qaryati isja'ahal mursalun. Beri mereka contoh suatu negeri, ketika di negeri itu datang seorang rasul. Tak disebutkan di situ rasul datang ke rumah si fulan, berapa tebal kitab tu. Maka orang-orang ini harus ngerti bahasa Arab, apapun gelarnya. Apalagi belajar dari Amerika, nafsirkan Quran, tentu gaya Amerika dibawanya. Tak ada, siapa bilang tak ada? Antum aja yang tak ada. Tapi Al-Quran jelas lakum dinukum waliyadin. Nah, tidak bolehnya kita mengucapkan bukan berarti bolehnya kita menghancurkan. Nah, ini yang salah. Jangan dianggap kalau kita tak boleh mengucapkan, tak boleh ikut serta, lalu kita seenak hati juga ingin merusak. Itu dilarang. Ini harus didudukkan. Lihat bahasa Al-Quran, huruf muqatta'ah, sangat mengagumkan. Ya, contoh sebagai keindahan. Kemudian susunan bahasanya yang indah. Ya. Kemudian susunan bahasa yang sangat indah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. La ta'budu syaitan innahu. Alam ahad ilaikum. Indah bahasanya. Al-hamzah alif, hamzah istifham. Apabila diikuti oleh kalimat nafi, itu bermakna menetapkan. Alam ahad. Apakah? Lam. Hamzah ibtiham diikuti lam, itu penafian. Ini maksudnya adalah menetapkan. Bukankah, itu dia maknanya itu. Alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan, itu dia. Bukankah kami telah menetapkan peraturan kepada kalian, jangan ikuti syaitan, alla ta'budu syaitan, jangan kalian ibadati syaitan. Karena dia musuh. Ada musuh kadang-kadang berlagak seperti penasehat. Dia melarang antum ngaji, cuman babnya nasihat. Ana lihat antum rajin ngaji sekarang. Iya, kenapa? Janganlah. Antum terlalu fanatik mengaji jadi teroris nanti antum. Oh gitu. Tapi jangan terlalu dalam-dalam lah ilmu, nanti antum jadi orang gila. Terlalu dalam ilmu jadi gila, terlalu fanatik jadi teroris. Jadi maunya apa? Ya kayak kita kini nih Islam biasa saja, biasa tak sholat, biasa tak ngaji, gitu kita biasa-biasa. Oke. Antum kalau jadi karyawan, mau jadi karyawan biasa saja atau karyawan istimewa? Istimewa. Antum jadi mahasiswa, mau jadi mahasiswa biasa atau mahasiswa istimewa? Istimewa. Antum menjadi umat Islam, mau jadi umat Islam biasa atau umat Islam istimewa di hadapan Allah? Jadi umat istimewa. Kenapa antum tidak mau berusaha untuk menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semangat. Loyo, laki-laki belajar, sekali ngapal tak hafal, 2 kali tak hafal, 3 kali dibuang buku. Emangnya antum kalau buang buku itu antum jadi hafal? Enggak juga kan? Lebih baik antum baca banyak-banyak, tidak hafal daripada antum tak pernah baca tapi tak hafal-hafal. Lihat. Susah Ustaz ngapal. Banyak pikiran Ustaz. Mau nikah tak jadi-jadi juga Ustaz. Salah antum kenapa dibiarkan Ustaz mencari? Ini sahabat-sahabat yang belum nikah ini jangan kasih Ustaz mencari. Bahaya antum. Anak kalau suruh mencari, ngapain cari ini antum? Dapat yang cantik, dapat yang muda, orang kaya, soleha, habis Quran. Ngapain cariin antum? Lebih baik untuk anak aja. Repot-repot anak mencari kesusah-susah sudah dapat mutiara yang indah, gitu dikasih ke orang. Tak mau.
Mau Ustaz. Anda tak nyinggung siapa-siapa. Kalau itu, makanya yang sabab itu jangan suka, Ustaz tolong carikan saya. Jangan, cari sendiri. Ya, cari. Tapi cari itu pun lihat. Kadang-kadang Ustaz carikan saya yang cantik. Memangnya antum Nabi Yusuf apa? Mau cari orang yang cantik. Ukur dulu cermin wajah. Jangan kena cermin wajah buruk, cermin dirusak. Itu kata pepatah Melayu. Ya? Jangan kena wajah buruk, cermin dirusak. Enggak. Bercermin kita mau jadi mencari wanita solehah, hafizah, ukur diri dulu. Wajar dah gitu. Ini kadang-kadang di luar kemampuan ya. Yang cari tak tanggung-tanggung. Memang syaratnya tak banyak Ustaz. Kalau dapat yang solehah lah ya, turunan baik-baik. Anak semata wayang pun tak apa, asal jangan anak wayang saja. Allah, ini sebab ya, daripada banyak kini sebab anak yakin ini tidaklah. Karena kini kan remaja Islam alhamdulillah tak ada lagi pacaran. Cuman sudah berubah jadi ta'aruf. Itu bahayanya. Ustaz, bagaimana kita kalau di kampus dalam rangka ta'aruf? Tuh dalam rangka ta'aruf. Siapa yang ta'aruf itu? Laki-laki pakai peci, perempuan pakai jilbab. Kamu kok no pacarannya? Enggak Ustaz, ta'aruf, luar dalam ta'aruf. Antum bayangkan. Apa bukti dia ta'aruf? Tengok cara pegangnya. Kalau naik motornya tuh kayak ransel, ta'aruf tuh. Yakin antum ta'aruf tuh. Tapi sebab kayak ransel bukan perangko. Kalau perangko kan kalau hari hujan lepas. Tapi kalau ransel makin hujan makin kuat. Apalagi ransel itu pakai selimut. Tambah kuat ikatannya. Selimutnya sudah ada. Gitu. Lihat. Coba kalau sudah punya anak satu. Mulai itu pegangan. Udah nikah. Mulai lepas pegangan. Punya anak satu, baju suami dipegang. Punya anak dua, celananya dipegang. Punya anak tiga, lepas tangan dia. Punya anak empat, tak tahu suaminya di mana jatuh istrinya tadi. Ya? Allah. Ini bab untuk yang sudah menikah. Yang belum menikah, melongo saja lah antum. Ini lam nurani mahabbataini mislun nikah. Tidak ada yang paling indah bagi orang bercinta kecuali orang berkasih sayang setelah menikah. Subhanallah, ketika suami, istriku, ada apa? Mas jatuh cinta kembali. Jangan Mas. Kenapa jangan? Aku jatuh cinta kembali kepada istriku sendiri. Subhanallah. Itu baru mantap. Indah dunia rasanya kan? Rasanya dunia indah. Tapi itu yang sudah punya istri. Antum yang belum melongo aja antum. Cuma dengar saja. Lebih baik anak tak lanjutkan bab itu. Ya? Sudahnya antum sibuk nak nikah saja besok jadinya. Tak jadi kuliah. Ya? Tapi keindahan usul bahasa, kembali kita. Kemudian keindahan, ketepatan makna. Ya? Tepat makna seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat maknanya. Kenapa didahulukan iyyaka? Beribadah, na'budu didahulukan. Karena na'budu itu menunjukkan hak Allah. Hak Allah itu mesti diutamakan dari hak hamba. Kalau kita dahulukan ibadah, kita ibadah pada Allah, kita diterima Allah, kita dicintai Allah, Allah pasti akan menolong kita diminta atau tidak. Wasta'inu bisabri wassalah, tepat peletakannya. Orang kufar mungkin dia minta pada Allah. Maka itu siapa saja yang minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Lihat. Orang kufar kalau antum zalimi, dia minta Allah membalas, dibalas atau tidak? Akan dibalas Allah hatta dia kafir. Dalam urusan dunia ini, siapa saja yang minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Serius dia minta, Allah bagikan. Jangankan manusia, iblis saja minta pada Allah, Allah kabulkan. Apa mintaan iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Rabbku, beri aku tempo sampai hari akhir. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan ikhwan. Apalagi orang siapa saja minta dunia Allah berikan. Maka Allah berjanji dalam Al-Quranul Karim, man kana yuridu hayatan dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malahum fiha wa fi alaihi khasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka di dunia dan kami tidak merugikan mereka di wa hum fi alaihi khasun. Tapi itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illa nar. Orang cari dunianya, untuk dunianya tidak ada akhirat kecuali neraka saja. Araditum
fil hayatid dunya? Apa kalian lebih ridho kepada kehidupan dunia? Wa ma matalul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidaklah kehidupan akhirat di dunia ini keperhiasannya kecuali kecil. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupanmu yang pertama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih kekal. Dahulukan ibadah kepada Allah. Maka disuruh wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan mendirikan salat. Sabar amalan hati, salat amalan jawarih. Ibadahlah dahulu kepada Allah. Pasti Allah menolongmu. Kita kadang minta dulu. Ya? Ibadah ada. Yang lebih menakjubkan kita minta itu kapan? Sudah terdesak. Biasanya mahasiswa kalau sudah ujian, alim. Kata orang Melayu bilang lebay maghrib. Selama ini tak pernah sholat maghrib dekat ujian. Wallahi ikhwan, maghrib tak pernah tinggal. Subuh lewat. Sholat maghrib, Allah ya Allah, betul-betul alim semuanya. Bahkan satu ketika ada orang jam 10 siang azan. Ditanya ngapain dia azan? Siapa yang azan? Si fulan. Kok pakai celana pendek? Selama ini tak pernah ke masjid, pandai azan. Bukan itu. Api itu sudah dekat ke rumah. Jalan lain tak ada lagi. Kecuali minta pada Allah. Solat tak pandai. Yang pandai apa? Azan. Itulah senjata minta tolong Allah. Azan. Begitu diselamatkan Allah. Di kedai kopi dia cerita. Untung saya azan kemarin. Kalau saya tak azan, kampung itu bisa terbakar. Allah, mantap. Persis apa yang sebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Fa iza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba datang gelombang yang besar, mereka hanya minta kepada Allah, falamma najahum ilal barri, begitu kami selamatkan sampai ke daratan, idza hum yusrikun, seketika mereka mensyirikatkan Allah. Kata nakhoda, untung saya nakhoda. Kata masinis, untung saya matikan mesin. Kata tukang layar, untung saya turunkan layar. Kata orang awam nengok ada syekh yang serbannya besar, untung serban syekh tadi lepas, kata dia. Begitu gelombang datang dipukul dengan serban, langsung gelombang itu memecah, tidak jadi kena ini. Kata orang kampung, memang kapal keramat sudah tenggelam, mau selamat. Wallah, semuanya tak ada lagi hubungan pada Allah. Mereka minta Allah bagikan, tapi mereka menserikatkan Allah. Jadi pengabulan itu bukan tanda Allah sayang. Kita tak diberi harta, ya, karena Allah sayang pada kita. Karena harta itu tidak diharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian susunan kata yang begitu indah. Allah katakan hal ataka hadisul ghashiyah wujuhu yawma idzin khasiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lihat akhir-akhir katanya. Tak ada yang bisa nyusun seperti itu. Maka itu orang Arab sangat kagum. Susunan uslubnya. Tidak mungkin ini bahasa yang sangat ini bahasa Al-Quran. Kemudian Al-Quran memuaskan pikiran. Ya. Antum perhatikan ketika Al-Quran dalam surah Yasin. Allazi ja'ala lakum min sajaril aqdar naran. Allah lah. Ini Allah yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Kalau kita ambil hujan, insya Allah kita di dalam. Insya Allah dia tak berani masuk ke dalamnya. Jadi kita tenang-tenang aja. Kecuali dia sudah masuk ke dalam, baru kita bubar. Ya. Selagi hujan masih di luar, ini sama kalau antum terima hujan di tengah jalan, antum minggir saja. Ya, sebab dia hujan di tengah jalan, antum jalan aja di pinggir, ya, tak masalah. Kecuali hujan di pinggir jalan, antum jalan di tengah, gitu. Itu caranya. Ini hujan di tengah jalan tak masalah, antum jalan aja di pinggir jalan. Mana yang terjemur tuh cepat diangkat. Ini jadi pindah tuh. Hujan itu rahmat. Ya, kita lanjutkan. Nampaknya batu es lah habis. Panitia tinggal tengok batu es habis, kajian habis. Ini baterainya agak lain nih, kawan. Kalau Ustaz apa mungkin baterainya yang panas-panas. Ana tak mau mesti yang dingin-dingin. Kalau tidak dia susah bergerak. Ya,
Perhatikan, ya. Syajaratul akhdar dalam dunia pengetahuan kita sebut dengan klorofil. Dari hijaunya daun, dari batang disimpan, itu sudah diakui, pengetahuan mengakuinya. Bagaimana klorofil bahkan dibuat orang dari itu. Ya. Kemudian juga memuaskan akal. Akal itu puas. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan diri sendiri? Akal masuklah. Maka itu bantahan teori Big Bang. Malangnya orang Indonesia banyak juga yang mau Islam juga sangat bangga dengan teori Big Bang. Aneh ya akhi. Mungkin tak kalau ada berita menyatakan kepada antum bahwa ada sebuah tumpukan sampah, tiba-tiba datang angin puting beliung, tumpukan itu berubah jadi pesawat. Mungkin tak? Mungkin dalam film kartun. Realita tidak mungkin itu terjadi akhi. Lalu ada satu benda katanya, ya, awalnya tak ada, tiba-tiba meledak. Antum coba pikirkan, sesuatu yang tidak ada bisa meledak. Benda tak ada, dari mana dia meledak? Berarti sesuatu ada. Mungkin tak sebuah ledakan akan melahirkan keteraturan? Kalau gitu biarkan aja tukang bom. Tak mungkin sebuah ledakan akan melahirkan keteraturan. Tidak. Maka itu di buku anak khusus tentang rendungan sains beberapa bantahan. Ya. Yang satu lagi, bumi ini, langit bumi dulu bersatu. Antum mau cari jawaban di mana? Kalau antum ingin cari jawaban pataan ulama, gampang. Kalau antum cari jawaban pengetahuan akan jadi polemik terus. Teori Big Bang sudah terbantahkan lagi, sudah tambah sulit ketika sudah keluar teori kuantum. Dalam dunia fisika tidak berlaku itu teori Big Bang ketika dihadapkan dengan teori kuantum. Tak berlaku, bingung dia. Lepas, coba kaji para ulama. Langit bumi ini bersatu. Iya, dulu langit dan bumi ini yang baca dalam kitab-kitab tafsir, dulu disatukan Allah, menutupi sehingga tidak ada rongga antara langit dan bumi itu. Kemudian Allah pisahkan antara langit dan bumi itu ada rongga sehingga langit menurunkan hujan, tuh bumi menumbuhkan tumbuhan. Selesai urusan ikhwan. Tak pening-pening antum melihat meledak di sana, meledak di sini. Kenapa antum sibuk? Akhirnya otak antum jadi meledak dibuatnya. Mudah. Memangnya pernah dia nengok bumi itu meledak? Tidak pernah. Lihat Al-Quran, ulama kita bicara gampang. Kenapa Al-Quran juga sudah menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 51. Allah katakan, kami tidak menjadikan orang-orang sesat itu sebagai saksi ketika kami menciptakan langit dan bumi. Bahkan ketika menciptakan diri mereka sendiri. Pertanyaannya, ini ayat sudah membuktikan kepada kita sebelum ada orang mengeluarkan teori penciptaan alam, Allah sudah sebutkan bahwa ada orang yang sesat nanti akan bicara tentang penciptaan langit dan bumi. Allah jawab, kami tak jadikan orang sesat itu sebagai saksi waktu menciptakan langit dan bumi. Itu Al-Kahfi ayat 51. Lalu dari mana mereka tahu? Ya, tapi manusia memang aneh. Kalau disebutkan matahari itu jarak begini, semua yakin dia. Kalau dukun yang cerita paranormal, kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 dan 9, yakin dia. Tapi Allah dan Rasul katakan tanda kiamat nanti, tak yakin dia. Pengetahuan begitu juga. Ya. Ini dia tentang. Ya, contoh lain sangat banyak sekali. Kemudian tak ada kontradiksi. Ya. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi khilafan katsira. Ini dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti berlanjut kajian. Minuman kebangsaan. Merah, putih.
Jadi kita cinta negara kita. Sampai minum pun begitu, merah, putih. Jangan tambah yang biru lagi, tak bagus. Ya. Perhatikan, disebutkan itu bahwasanya tidak ada kontradiksi. Walaupun ada orang yang sengaja mencari ayat, diadu ayat Quran. Ayat ini tentang ini. Contoh begini. Di dalam kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqa wa Jahmiyah karya Imam Ahmad, orang zindik mengeluarkan mencari alasan bahwa Al-Quran itu bertentangan. Salah satu ayat yang mereka ungkapkan begini, falamma nadrijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Tatkala kulit mereka terbakar, hangus, kami ganti kulit itu. Lalu mereka katakan, kulit yang berdosa sudah terbakar. Lalu kenapa Allah mengazab lagi kulit yang baru yang tidak berdosa? Tengok, orang zindik akalnya itu. Kan ayat mengatakan falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Tatkala kulit mereka itu sudah hangus terbakar, kami ganti kulit yang baru, liyazuqul azab, agar mereka merasakan azab. Orang zindik katakan kulit lama sudah terbakar, diganti kulit baru. Berarti kulit baru kulit yang tidak berdosa. Itu kerjaan orang zindik, ikhwan. Kita tak bisa jawab kecuali kita ambil perkataan ulama, bukan perkataan ana. Apa kata Imam Ahmad? Yang dimaksudkan kulit yang baru itu bukan kulit yang lain, tetapi kulit itulah yang diperbaharui oleh Allah. Bahasa kita daur ulang. Betapa mudahnya bagi Allah. Sedangkan dari tidak ada menjadi ada, Allah bisa ciptakan, apalagi tinggal membangkitkan kulit yang sudah ada. Itu maknanya. Dia cari lagi ayat umpamanya begini. Salah satu ayat biasanya dipakai ini. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tapi kenapa dalam Al-Quran surah Yasin Allah katakan iza arada syai'an ayakulu lahu kun fayakun. Apabila kami ingin menciptakan sesuatu cukup kami katakan jadi maka jadilah. Kenapa tidak langsung jadi? Maka kita katakan pada mereka, tidak ada persoalan, itu tidak bertentangan. Dari mana tidak bertentangannya? Allah ingin menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, jadilah dalam 6 masa. Jadi, tak ada bertentangan. Hanya otak antum aja bertentangan. Karena jadi itu menurut Allah, bukan menurut kita. Coba kalau jadi menurut kita. Kan kacau dunia. Antum menikah pagi, kumpul malam. Pagi lahir anak, jenggotan pula lagi, minta rokok lagi sebatang. Geger dunia, itu jadi menurut kita, jadi menurut Allah. Tidak ada bertentangan dalam Al-Quran sama sekali. Kalau ada nampak bertentangan, itu kepahaman setiap orang. Tak ada bertentangan. Sangat banyak ayat-ayat Quran diterangkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya itu. Ya. Contoh lain dari pertentangan menurut orang zindik penciptaan manusia. Ana ambilkan. Karena orang zindik ada beberapa ayat yang selalu diragukan kepada umat Islam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wallahu khalaqakum min turab. Ya. Itu surah Al-Fatir ayat 11. Kemudian surah As-Saffat ayat 11 Allah katakan, "Inna khalaqnakum min tinin lazib." Tadi apa? Turab. Dalam surah As-Saffat ayat 11 min tinin lazib. 2 sudah asalnya. Yang ketiga surah Al-Mu'minun ayat 12. Allah katakan walaqad khalaqnal insa min sulalatin min tin. Itu Al-Mu'minun ayat 12. Sudah berapa asalnya? 3. Kemudian dibagikan lagi ayat surah Al-Hijr ayat 26. Apa kata mereka? Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamma'in masnun. Sudah berapa? 4. Kemudian di surah Ar-Rahman ayat 14 Allah katakan khalaqal insan min salsalikal fakhar. Sudah berapa itu? 5. Sudah itu disebut surah Sajadah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Ayat 8. Berapa asal penciptaan? Mana yang benar? Turabkah? Tin? Sol kalfakhar? Mimma immahin? Mana yang benar?
Ini ya akhi membutuhkan kita belajar. Kadang-kadang sebagian kita ini macam pendekar turun gunung. Baru hafal 1-2 jurus, semuanya mau ditendang. Ya? Durian jatuh mun, tendang. Rupanya luka sendiri. Ilmu baru apa lagi? Kita menghajatkan. Kalau ada ustaz-ustaz kita belajarnya tauhid rububiyah, uluhiyah, jangan langsung disombong-sombongkan. Ya ustaz itu juga kok. Karena setan sering membuat kita bosan. Sampai mereka katakan begini, ada sebagian orang, mudah-mudahan sini tak terdapat. Biasanya jarang buka bab-bab seperti ini. Lalu ada yang nyeletuk, ya paling-paling ustaz tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saya sudah baca semua buku akidah ustaz. Akidah ahli sunnah itu cuman tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Lihat setan telah mengelabui dia. Akhirnya saya katakan ginilah, antum sudah kapan? Betul itu? Iya Ustaz, sudah banyak buku saya baca. Oke, saya mau tanya sama antum. Satu saja yang tanya. Dalam tauhid asma dan sifat, apakah antum mengenal tentang tahrif dalam Al-Quran? Apa perbedaan tahribul ma'nawi wa tahriful labzi? Apakah antum memahami tentang ta'til? Ta'til falasifah, ta'til musyrikah? Apa itu Ustaz? Kata antum sudah tamat. Kok masih bertanya apa itu? Ini menunjukkan masih banyak yang perlu kita pelajari. Adapun ustaz-ustaz kita nak ngajar itu menunjukkan apa? Mereka mengajar sesuai dengan tahapan akal kita. Tak mau dia masuk-masuk ke yang lain itu. Kenapa? Belum wajar. Ya, belum lagi khilaf di dalam tauhid asma dan sifat. Belum lagi kalau sudah bicara tentang tauhid asma dan sifat menurut falasifah, menurut tasawuf, belum lagi bicara tentang martabat 3 Ibnu Arabi, martabat 7, sudah itu martabat 40 Al-Jilli. Bagaimana pecahannya? Belum lagi kajian itu dikaitkan dengan filsafat, teori alam idea Plato yang dikembangkan oleh ahli filsafat Yunani bernama Philo. Philo menggabungkan, diambil oleh murid Plato yang bernama Plotinus. Plotinus mengembangkan, jadilah teori emanasi. Teori emanasi melahirkan teori wahdatul wujud yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi, bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah semuanya. Teori wahdatul wujud ini berdasar dari kitab Upanishad, tafsir Tripitaka tentang Hindu Brahma. Kalau belum, jangan dipaksa ustadz itu harus keluar banyak-banyak. Yang ada saja belum termakan, jangan kita melampaui batas yang ingin kita makan. Sangat banyak ikhwan. Lihat 5 baru. Padahal ketika itu Imam Ahmad menjawab, ayat ini merupakan rangkaian penciptaan manusia. Apa kata Imam Ahmad? Al-Quran surah Ar-Rahman adalah awal penciptaan Adam. Ya, pertamanya Allah menciptakan Adam, di mana Allah pertama menciptakan Adam min turab, dari tanah. Kemudian dari tin, tanah secara umum. Nah, dipilihlah tanah-tanah itu dikasih air. Tin itu adalah tanah yang digabung, yang dibasah. Dari tanah yang beraneka warna, sehingga makhluk itu, manusia itu beraneka warnanya. Setelah itu, tatkala tanah itu sudah dikasih air, seperti tanah liat sudah dikasih air itu, dia bergabung satu sama lain. Antum lihat orang buat tanah liat digabung itu, antum genggam, kan ada yang tanah keluar dari ini bahasa Arab dia disebut sulalah. Ya, yakni tanah liat yang seperti sudah ambil tanah, lalu tanah yang beraneka warna dicampur, ini dinamakan tin. Pertama turab, tanah satu, sudah itu dicampur jadi tin, setelah itu digabungkan menjadi sulalah, yang keluar sudah itu sulalah tadi, tanah liat keluar dari selah itu, kemudian mengeraslah dia menjadi hamma'in masnun, dan setatkala dia mengering baru dia menjadi sulalah kalfakhar. Itu uraian Imam Ahmad, bukan uraian Ana. Ana tak tahu apa-apa kalau tak dibaca buku Imam Ahmad. Lihat rangkaian penciptaan. Turab diambil banyak menjadi tin, digabung tin menjadi sulala. Begitu dia mengering menjadi mahammain masnun, begitu dia berbentuk seperti tembikar, barulah dia menjadi kalfakhar. Itu penciptaan. Tak ada pertentangan.
Sudah azan. Sholat jam berapa? Oh, sholat 12 lewat. Azan tuh bukan? Hah? Azan kan? Berarti jam itu korupsi juga segitu. Nah, kalau azan kita mungkin sholat dulu nanti agar lebih ini. Ini belum masuk materi kedudukan baru keagungan Al-Quran. Sebenarnya kalau bisa sampai sore pun tak masalah sebenarnya. Karena kalau kita bicara sains sangat panjang. Tapi kita ingin dudukkan antara sains dan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu lebih tinggi daripada sains. Dan Al-Quran bukan untuk mengajarkan sains, tapi Al-Quran tidak menghalangi sains. Ini yang ingin kita dudukkan dalam materi kita Al-Quran dan sains. Apabila kita bicara bantahan itu lain materinya, ya, materinya lain lagi. Kita tak perlu dudukkan dulu supaya kita nanti ngajar pun bisa tahu. Sebab banyak orang ngajarkan sains tapi dia tidak tahu cara ngajarkan sains. Ya, nanti saja kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.